Jangan salah kamar ya Pak. Luar biasa ini Pak. Tadi kamar tetangga Pak. Iya, tadi kamar tetangga Pak. Oh, iya. Ada suster di sini 2 orang. Gak boleh salah kamar. Oke. Saya screen kembali ya. Oke, apakah sudah sampai di situ Bapak Ibu? Sudah muncul Pak. Oke, tinggal melanjut lah ya. Oke. Tadi lewati jembatan kita. Jadi kita masuk ke nilai yang kami temukan berikutnya, yaitu sopan santun. Nah, ini sebenarnya sudah membudaya juga 3 tahun terakhir ini, tapi itu diawali dulu pada masa-masa sebelum COVID, 1 tahun sebelum COVID bersama dengan mendiang. Ada 3S, senyum, sapa, salam. Jadi beliau itu setiap pagi menjadi orang pertama ada di depan gerbang. Sebelum guru piket datang, dia sudah berada di sana. Jadi ini dibudayakan. Kemudian menanamkan rasa saling menghormati antara warga sekolah. Ini kami menerapkan menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Nah, itu selalu kami dengungkan itu di sekolah, supaya mereka saling menghormati dan saling menyayangi. Bahkan kadang-kadang kami lewat begitu, diarahkan, karena kebetulan saya memang ditugaskan oleh mendiang sebagai guru pengembangan karakter di sekolah. Jadi setiap momen itu memang dipakai untuk itu. Kemudian membiasakan siswa mengangkat tangan terlebih dahulu ketika ingin memberikan pendapat pada saat pembelajaran, lalu dia berdiri. Nah, lalu seluruh warga sekolah membudayakan mengetuk pintu sebelum masuk ruang kelas dan di kantor guru. Siswa maupun guru berpenampilan sopan dan rapi. Nah, ini tentang sopan santun ya. Nah, komitmen tadi, warga sekolah yang selalu komit ya mematuhi segala peraturan sekolah. Karena kami semenjak mendiang juga menerapkan sistem pendidikan preventif yang kami adopsi dari sistem pendidikan Don Bosco. Itu sudah dimulai dulu oleh beliau. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Makanya ada visitasi siswa, jam istirahat itu kami dihambur untuk menemui siswa-siswa, terutama di titik-titik yang kemungkinan akan terjadi pelanggaran gitu ya. Nah, dengan slogan kami selalu Bosco niat bekerja dan melayani dengan prima. Apa katanya bebek panggang. Bapak jangan Bebek panggang. Oke. Oke, mandiri ya, mandiri. Seluruh guru melaksanakan tugas tanpa harus dikomando oleh pimpinan. Ini setiap briefing pagi. Kebetulan tidak saya screenshot, memang di akhir dari briefing pagi, karena COVID itu tidak tatap muka, selalu ada briefing pagi yang dituliskan oleh kepala sekolah. Ujung dari briefing itu ini kalimatnya, auto command, gitu ya. Artinya bekerjalah tanpa komando, gitu Jo. Bekerjalah dengan hati, bukan karena diawasi. Nah, itu sering didengungkan juga itu. Ketika bel masuk kelas berbunyi, seluruh siswa secara otomatis berbaris rapi dengan di depan kelas masing-masing tanpa harus ada arahan dan kondisi tidak senang. Jadi budaya sekolah salah satunya silent moment. Jadi setiap orang datang ke sekolah, kalau misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah pada zaman-zaman sebelum COVID ini, begitu bel istirahat berakhir, saatnya untuk masuk, itu senyap semua, mau dari kantin, mau dari lapangan, mau dari kamar mandi atau dari mana saja, itu langsung senyap gitu. Silent moment namanya. Kemudian pelaksanaan literasi setiap hari Selasa dan Kamis serta aksi literasi. Jadi kami berikan kepada mereka satu buku yang ditanggung jawabi untuk dibaca sampai tuntas. Di akhir bulan ada aksinya. Kalau dia membaca buku tentang matematika, mungkin ya 10 kiat menyelesaikan soal sulit misalnya, itu dia praktekkan di depan. Kami kumpulkan semua anak berbaris di lapangan, lalu kami siapkan papan tulis di depan, lalu dia mempraktekkan. Kadang-kadang kalau dia berupa cerita ada monolog gitu dia. Kemudian kekeluargaan. Nah, di sekolah kami juga 3 tahun terakhir ini ada family gathering. Mungkin tulisannya yang
kurang pas ya Bapak Ibu. Bahkan di kalangan guru itu sekali setahun kami ngumpul, bukan hanya guru, tapi wajib semua anggota keluarga dari guru itu. Jadi saya bawa istri juga, bawa anak-anak, Bapak Ibu guru yang lain juga seperti itu. Di situ kami meminta dukungan dari pasangan hidup kami masing-masing, meminta dukungan dari anak-anak kami. Jadi kami membuat semacam acara kekeluargaan, dan itu setiap tahun dilaksanakan. Entah itu hari guru, sebentar lagi juga mungkin akan kami laksanakan juga itu. Nah, kemudian mengunjungi teman yang sakit atau sedang berduka, membuat pertemuan dan seterusnya ya. Nah, kemudian peduli lingkungan. Sekolah ini dikenal tadi saya bilang sekolah green, sekolah hijau, maka langkah-langkah yang menuju ke sana kami buat. Yang sudah terjadi itu smooth list, 10 menit untuk lingkungan sekolah. Jadi setiap hari itu ada tugas piket menyediakan waktu 10 menit untuk membersihkan lingkungan sekolah. Selain ada Sabtu bersih, kami juga merayakan Hari Ekologi yang merupakan program Keuskupan. Jadi kami buat juga programnya gitu. Nah, akhirnya Bapak Ibu, kami sampai pada kesimpulan kemarin bahwa gambaran RK Makmur ke depan adalah sekolah ramah anak. Yang kedua, pendidikan berbasis pengenalan. Kemudian yang selama ini berjalan tetap kami terapkan sistem preventif dan asistensi pendidik. Nah, kenapa ini akhirnya kami pilih? Karena kami melihat bahwa anak-anak yang datang dari berbagai tempat bersekolah di tempat kita ini, seolah-olah lokasi kami ini mirip dengan kota Turin, Stadium 3 mungkin itu. Enggak separah pada zaman Don Bosco, tapi banyak anak yang mengalami kekerasan dalam keluarga, tidak mendapatkan kasih sayang. Ada 2-3 orang dalam setiap kelas itu keluarganya bercerai gitu ya. Anak yang diasuh oleh opungnya, bahkan super sibuk semua orang tuanya. Jadi kami perlu merasa memberikan keluarga kepada mereka. Maka kami selalu katakan kita keluarga besar SMP RK Makmur Budi Muri 4 Medan. Nah, itulah akhir dari slide kami ini yang sudah kami persiapkan selama 5 hari ini. Tadi malam kami lembur menyelesaikan ini Bapak Ibu. Jadi baik Bruder, Pak Heni dan Pak Heri, dan juga para pengurus yayasan, Bapak Kepala Sekolah, dan juga para instruktur. Itu saja dari kami dari SMP RK Makmur Budi Murni 4 Medan. Baik, terima kasih Bapak Anton Sembiring. Kita lanjutkan yang tertinggal tadi, Bapak John Sinaga. Sudah adakah Bapak John Sinaga? Tadi sudah masuk Bapak Andreas Ginting, bebek panggang tadi. Silakan Pak John. Kayaknya terlempar lagi nih. Nah, masih menggoreng bebeknya orang itu. Ini masuk ini Pak John Sinaga. Silakan Pak John. Halo Pak John Sinaga Budi Murni 1. Halo Bapak John Sinaga atau Bapak Andreas Ginting. Waduh. Ini kok kosong ruangannya. Halo Bapak Andreas Ginting. Bapak Andreas Ginting. Terlempar lagi. Bapak John. Baik. Bruder Warto, Mas Hendy dan Mas Heri nampaknya harus kita bahas dulu. Yang 3 sekolah SMP RK Makmur tadi, mereka telah melalui tahapan itu dengan baik. Akhirnya mereka tiba pada 3 hal: sekolah ramah anak, pendidikan berbasis pengenalan, sistem preventif, dan asistensi pendidik. Budi Murni 3, mereka menemukan
core value yang akan dituangkan cinta kasih, sopan santun, dan religius. Budi murni 2, mereka telah melakukan juga banyak hal, sudah dapat sejarahnya, menggabungkan antara yayasan yang dulu di awal Patmanaba berubah menjadi Budi Murni, termasuk juga Airita Alfiora, carilah yang lebih tinggi. Sudah dilakukan juga kuesioner, pengambilan data dari orang tua, guru senior, dan alumni. Demikian Mas Hendy, Mas Heri, dan Bro Darwarto untuk pendalamannya. Kami persilakan. Yang pertama, Bro Darwarto, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Kris Manus Simamarta. Suster, Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya mengingat pertemuan pertama waktu lalu di ruangan ini, hampir semua merasa apa yang kita diskusikan waktu itu adalah sebuah pemikiran yang baru sama sekali bagi suster, Bapak Ibu. Ya, saya menangkapnya begitu waktu itu. Ya, belum pernah selama ini memikirkan apa yang waktu itu kami tawarkan cara berpikir ini. Lalu kebanyakan di ruangan ini peserta Zoom pertemuan ada dalam posisi kebingungan, tetapi juga dalam posisi tertarik dan tertantang. Waktu itu saya menangkapnya seperti itu. Bahkan Suster Parmi Nauli menyebutkan baru 2 tahun yang lalu mulai memikirkan terkait nilai-nilai ini. Pak Sitohang juga menyampaikan bahwa sebagai pensiunan juga belum pernah membicarakan terkait hal ini. Baru akhir-akhir ini juga disadarkan bagaimana harus memikirkan tentang nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Tetapi pada hari ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heri, ingin mendengar kejutan-kejutan. Saya sangat terkejut dengan progres yang disampaikan oleh Bapak Ibu di tempat ini. Dilihat dari proses cara bekerjanya, baik dari Pak Anton Sembiring, tadi dari Pak Hisik Simbolon, dari Pak John Budi, dari yang terakhir Pak Ramsen, semuanya sangat terukur, sangat rapi, dan tampak dengan sungguh-sungguh bagaimana menggali nilai-nilai yang ingin dibangun, ingin ditanamkan kepada anak-anak. Dari angket yang dibuat di sekolah Budi Murni 2 Pak Ramson tadi, sekolahnya cukup besar, ada 21 kelas. Prinsip kemitraan melibatkan guru dari menggali nilai sudah ada, melibatkan orang tua juga sudah ada. Ini modal yang sangat baik, karena ini menjadi komitmen bersama, menjadi kesepakatan bersama. Penting kan, kesepakatan bersama itu sangat penting, supaya tidak ada pihak manapun yang merasa didoktrin terhadap suatu nilai tertentu. Karena ini keputusan bersama. Ini modal yang sangat baik, teknik yang sangat baik. Kemudian Pak Anton Sembiring juga kurang lebih sama, melibatkan banyak pihak dalam menggali nilai-nilai ini. Ini bagi saya cara-cara yang sangat baik. Apa yang sudah ada coba dikosek, dicari, disepakati, lalu dirumuskan. Nah, ini yang bagi saya sangat luar biasa, profisiat untuk proses ini. Kemudian di langkah berikutnya, sesuai dengan alur yang kita sepakati, setelah kita menemukan nilai dan disepakati, dari situ kan tidak cukup nilai-nilai itu ditulis berjejer-jejer, kan nggak cukup begitu. Nah, nilai-nilai yang sudah ditemukan itu harus dicari dasar atau sumber ilmiahnya. Baik itu sumber ilmiah itu dari tutur orang-orang masa lalu, senior-senior tadi, dari cerita-cerita, dari kebiasaan-kebiasaan,
dari ungkapan-ungkapan kalimat bijak masyarakat Batak yang ada, itu menjadi sumber-sumber ilmiah, ya, termasuk sumber ilmiah yang modern, misalnya jurnal. Mengapa cerdas? Tadi dari Budi Murni 2. Mengapa muncul iman dan takwa? Mengapa cinta lingkungan? Mengapa persaudaraan yang kuat? Nah, itu kan harus dicari dalil-dalilnya secara ilmiah. Termasuk dari Pak Anton Sembiring tadi, ada 8 nilai tadi yang disampaikan, ya. Itu pun juga harus dicari dasar ilmiahnya. Sama juga dari Budi Murni 1 tadi, Pak Simbolon tadi, itu juga mirip-mirip, sudah sangat bagus. Sekali lagi, tolong itu dinarasikan seperti kita membuat landasan teori ketika kita menyusun skripsi itu. Ya, ada pendapat kita, pendapat orang lain, peneguh dasar ilmiahnya. Jadi sekali lagi tadi kan yang disampaikan dalam bentuk poin-poin, tinggal dibuat dalam bentuk narasi seperti landasan teori kita menyusun skripsi bab 2 itu. Ada dasarnya, ada sumber-sumbernya. Nah, kalau sudah seperti itu, siapapun yang akan menentang, akan menolak terkait dengan naskah akademik itu, ya boleh, tetapi harus secara ilmiah juga, agar kita tidak terjebak, itu kan pendapat Anda, itu kan persepsi Anda. Nah, itu supaya kita sebagai orang-orang akademisi di SMP ini, tingkat SMP ini, ide-ide kita itu secara ilmiah dapat kita pertanggungjawabkan. Selamat melengkapi, merumuskan, menyempurnakan naskah akademik ini secara ilmiah. Provisiat, saya bangga sekali dengan proses yang sangat pesat di pagi ini. Dan kegiatan pagi ini saya share ke Pak Praptono dan Pak Made. Pak Praptono dan Pak Made itu dirjen yang ada di GTK Jakarta. Dia menanggapi, terima kasih Pak informasinya. Termasuk kepada Ibu Dewi, pengawas lapangan yang di Medan. Tapi untuk Pak Praptono dan Pak Made di Dirjen GTK baru hari ini saya informasikan. Saya ingin agar proses yang sangat bertanggung jawab di grup kita ini terpantau dengan baik dari Dirjen GTK. Sekali lagi saya bangga sekali dengan proses yang terjadi di ruangan grup ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bruder. Berikutnya Mas Hendy. Kalau pakarnya kurikulum belakangan. Selamat pagi, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Semangat, terima kasih atas kerja keras yang luar biasa. Kita sudah mulai menggali. Ada feedbacknya ya, maaf. Ya, terima kasih sudah dimatikan. Nampaknya di proses kita ini saya harus mempertegas lagi soal nilai dan keutamaan. Suster, kalau boleh tahu, nilai yayasan yang diambil itu apa, Suster? Suster Parmina atau Suster Margaret, ada nilai-nilai dari yayasan apa saja? Nalar, religius, dan cinta kasih. Nalar, religius, cinta kasih, atau kelembutan hati. Religion. Nalar agama, nalar agama, kelembutan hati. Kalau aslinya dia buat kebaikan hati, loving kindness. Loving kindness. Nalar rasio, baik. Ya. Mas Hendy, kami rumuskan seperti ini. Ya. Mau mensintesis ya. Ya. Kalau itu disebut core value, kemarin kami sepakat mengatakan Don Bosco itu mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa, itu yang tertinggi. Maka nilai-nilai yang ini tadi untuk mencapai itu. Jadi ada nilai agama, akal budi, itu intinya adalah
semua orang harus selamat jiwanya. Maka untuk mencapai itu, inilah yang mau kita tanamkan, nilai-nilai ini. Dan pemaparan-pemaparan dari setiap nilai itu pun masih banyak gitu ya. Nanti saya bisa kirim ke Mas Hendy ya, saya sudah share di grup kami. Gitu. Jadi tadi yang disebutkan Pak Anton, ya saya mengerti bahwa beliau dari awal tim ketika pendalaman ini beliau ikut dan langsung mereka terapkan, dan memang sudah kami himbau 2 tahun yang lalu. Sayangnya memang banyak terhenti karena COVID. Jadi semua yang beliau ungkapkan tadi itu sudah merangkul semua nilai-nilai Don Bosco itu, sambil sudah dikawinkan ya, digali juga dari nilai-nilai sekolah itu. Baik, Ya. terima kasih Mas Indi. Nanti saya kirim ya, saya kirim. Ya, terima kasih Suster, terima kasih. Pak Anton dan Suster Parmina Uli, teman-teman semua, Suster Margaret juga, kita kan akan mengapresiasi untuk penelaahan kita pagi hari ini. Kita akan menggunakan analisis SOAR. Bagaimana kita memetakan yang pertama kekuatan-kekuatan yang ada di masyarakat kita sekitar sekolah dan masyarakat budaya sekolah kita. Lalu yang kedua peluang-peluang apa yang akan kita wujudkan. Lalu menimba aspirasi-aspirasi luar biasa. Teman-teman tadi sudah menggali hal-hal baik yang dirindukan atau sudah terjadi di sekolah. Hal-hal baik atau yang dirindukan itu maksudnya kita menimba dari stakeholder, dari yayasan ingin apa, lalu orang tua ingin apa, kita sadar akan kehadiran sekolah kita. Tadi saya terhenyak ketika Pak Anton Sembiring itu berbicara soal ini badan, ya. Tidak hanya organisasi, tetapi kumpulan dari makhluk hidup, organisme juga ada di sana. Lalu ketika saya langsung terhenyak untuk mempribadikan sekolah. Tempo lalu saya bicara di sini ya. Tempo lalu bicara di sini atau belum ya? Ketika kita bicara soal alma mater, betul ya, ibu yang baik gitu ya. Ibu yang baik kadang itu kalau kita melihat sekolah hanya sebatas bangunan, tetapi belum menganggapnya ibu. Nah, budaya Sumatera Utara itu kan sangat dekat dengan ibu. Dayana Tolu itu kan sangat dekat dengan ibu. Gimana ada ornamen maaf ya, payudara dan tokek itu atau cicak yang ada di sana. Itu kan luar biasa. Kita selalu diundang kembali untuk pulang. Maka ketika kita bilang alma mater, nanti Suster Parmina akan ingat terminologi ini, Suster, kata-kata ini, badan yang menjiwa, jiwa yang membadan. Ya, Suster. Saya kok merasakan sesuatu, ada Suster Parmina ini nampaknya seorang teolog dan filsuf juga nih lihat. Ya, betul. Ada apa ya? Tamatan STFP, Mas. Oh ya, pantas. Ya. Saya kok terhenyak ketika kemarin saya menjelaskan soal itu loh, Summa Theology Thomas Aquinas, itu langsung Suster Parmina Uli. Nah, itu saya membaca ada sesuatu. Juga ketika saya menjelaskan soal Al-Qararung pada Pak Marulam Nainggolan, macam-macam, gitu. Ada getaran-getaran frekuensi yang sama. Dan saat ini, Bapak, Ibu, Suster, kita juga akan menempatkan yayasan, core value yayasan, pada sekolah-sekolah kita. Yayasan sudah punya core value yang itu sudah dirangkum dengan baik. Dan bagaimana core value itu kita cecap, kita rasakan berbasis dengan kebudayaan lokal, sekolah setempat nanti menghasilkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang khas. Ini ya, saya akan menjelaskan ini. Saya akan mempertajam lagi soal pendidikan berbasis nilai. Kemarin, tempo lalu Pak Kristiawan itu menjelaskan, ini salah satu fasilitator juga dan pengajar sama seperti Pak Simarmata. Saya terhenyak ketika Pak Kristiawan dari Pangkal Pinang menjelaskan soal nilai dan keutamaan-keutamaan. Luar biasa penangkapan dari beliau dan disalurkan. Jadi
kita bergerak tidak sporadis ya, tetapi ada tujuan, ada desain yang jelas untuk mengatakan ini keutamaan, ini nilai, atau kebalik, ini nilai, ini keutamaan-keutamaan yang berujung merangkum profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan dasar pendidikan Republik Indonesia saat ini. Nilai-nilai inti. Kita ketika berbicara nilai-nilai inti, saya akan menjelaskan lagi soal kata-kata. Nilai-nilai inti ini itu ada dari dua suku kata, yakni core dan values. Core, cordis itu hati. Dan values itu dari kata valere, artinya menguatkan. Nilai-nilai inti ini merupakan prinsip-prinsip hidup yang mengantar kita pada kebahagiaan sejati. Kalau dalam bahasa Suster Parminauli itu, ini mengantar kita pada eudaimonia, itu ya. Kebahagiaan yang sejati, mendekatkan kita pada yang ilahi, yang transenden. Lalu Don Bosco, Yayasan Don Bosco sudah mengenal dan menemukan, menggali 3 nilai inti. Nalar, religius, dan cinta kasih. Maka yang ditemukan oleh Bapak, Ibu, kepala sekolah, suster, ini masukkan saja dalam keutamaan-keutamaan. Dalam lingkaran yang kami buat, lingkaran core value Luber, ada kategorisasi nilai. Di mana di dalamnya ada keutamaan-keutamaan. Nanti bisa dicek lagi. Lingkaran core value Luber itu ada kategorisasi nilai. Dan di sana ada kita mengkategorikan nilai-nilai ini dalam keutamaan di dalamnya. Keutamaan itu apa? Keutamaan itu adalah virtus virtutis, keutamaan. Ya. Hal inilah yang nantinya akan mendorong kita pada praksis moral, tindakan-tindakan praksis. Oke. Kalau di sini, maka tentang nilai dan penghayatannya dari keutamaan-keutamaan melalui keutamaan-keutamaan dan praksis moral tadi, inilah yang kita bicarakan, yang kita gamblangkan dengan literasi tentang manusia. Tempo lalu ketika diklat kepala sekolah dan instruktur, saya menjelaskan bahwa kebutuhan yang mendasar pendidikan, entah itu pendidikan nasional dan pendidikan dalam koridor global yang dikehendaki oleh negara dan gereja adalah membentuk antropos, membentuk manusia. Ketika kita bilang pembentukan, kita bilang soal formasio, suster, Bapak, Ibu. Dan akan menggiring kita pada perubahan atau transformasio. Oleh karenanya, pendidikan berbasis nilai dalam diklat kita, dalam program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui model program Luber ini, kita diajak untuk bertransformasi, perubahan dulu, bergerak dan menggerakkan. Dari apa? Dari kita paham secara detail, menggali kebudayaan-kebudayaan lokal dan unsur-unsur spiritualitas yang ada dalam diri kita. Oleh karenanya, dalam model core value Luber yang lingkaran itu kita diajak untuk merumuskan lagi nilai-nilai dan keutamaan, ada kejelasan nilai-nilai dan keutamaan. Yayasan jelas ada 3 nilai. Ya. Lalu keutamaan-keutamaan apa di dalamnya? Masing-masing sekolah akan berbeda-beda dari sisi keutamaan ini. Ya, karena dinamika budaya setempat,
dinamika penghayatan akan nilai-nilai dan keutamaan itu berbeda-beda. Dan ini nanti kompetensi dasar pun akan berbeda-beda, yang diajarkan pada siswa itu berbeda-beda. Akan tetapi pusat atau poros kekasan Yayasan Don Bosco yang menempatkan 3 nilai itu akan tetap lestari ya, dibawa kemana-mana, dibawa kepada seluruh yayasan, sekolah-sekolah Yayasan Don Bosco maksud saya. Kurang lebihnya akan semakin jelas. Dan dari sini kita akan memetakan profil lulusan yang sesuai dengan nilai-nilai Don Bosco, keutamaan-keutamaan berbasis lokalitas, lalu profil pelajar Pancasila di dalamnya. Itu akan semakin jelas. Kita mau mendesain atau memformat peserta didik kita, memformat pendidik dan tenaga kependidikan kita, itu mau mengarahkan kemana. Di sini ada transformasi, proses penyempurnaan diri, yang tadi saya katakan bahwa scaffolding-nya, tangga-tangganya kan jelas. Dari nilai, keutamaan, basis, itu sampai dan membentuk budaya sekolah dan ekosistem sekolah. Yang menjadi PR dari tiga sekolah menurut saya belum menampakkan kekasan sekolah-sekolah yang dari bahasa-bahasa lokal. Andalimannya itu kurang dapat gitu ya. Ketika rasa dan menyentuh hati, itu alangkah baiknya kita masukkan, karena pendidikan kita berbasis kebudayaan lokal. Oke, gitu saja. Tadi share screen saja saya nggak dapat ya? Apa tadi saya share screen nggak? Nggak ada Mas. Nggak ada Mas. Enggak. Makanya kami bingung Mas. Bingung ya? Mas itu ngomong apa sih? Tadi kelihatannya saya udah mencet share screen kelihatannya. Oke, saya coba. Kok nggak bisa share screen ya? Nanti coba saya kirimkan aja lah ya. Kalau ini tampak enggak? Bentar. Oh, enggak tampak ya? Enggak nampak. Enggak tampak. Nanti saya kirimkan aja di forum chat ya. Baik, Forum Mas. chat nanti untuk menjelaskan pendidikan berbasis. Maaf ini tadi ada kesalahan error kok tidak seperti biasanya. Baik Mas. Jadi kami tadi manggut sebenarnya karena bingung Mas, bukan karena ngerti. Mas Andi ngomong apa sih gitu. Mohon maaf. Baik. Sekarang pakarnya kurikulum. Kalau tadi pakarnya filsafat, ini pakarnya kurikulum. Baik, silakan Mas Heri. Ya. Sebelum share screen, saya akan menyampaikan bahwa kejutan itu nyata di hadapan saya. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan semuanya mulai mengerucut pada satu titik di mana kita akan membangun sebuah atau mendesain sebuah kurikulum unggul. Namun demikian, saya harus sampaikan untuk mengurai ini semuanya. Saya akan share screen. Oke, sudah kelihatan ya Pak Simarmata? Sudah Mas Heri. Screen saya ya. Sudah Mas. Ya. Sebentar.
Maaf, saya harus memindah ke draw. Ya. Ya. Suster, Bapak Ibu semuanya, apa yang kita lakukan, apa yang sudah digarap oleh teman-teman semuanya sungguh luar biasa menurut saya. Satu langkah yang mencoba untuk kita gapai bersama, yaitu sebuah kurikulum unggul di sekolahan kita. Ini yang mau kita capai di sini ya. Nah, kemudian teman-teman tadi sudah melakukan riset kecil, menyebar kuesioner, angket, berdiskusi, dan sebagainya. Tinggal bagaimana ketajaman analisis data dari Bapak Ibu semuanya. Ketajaman analisis data. Kemudian saya menunggu naskah akademik dari teman-teman semuanya. Kemarin kita sudah bilang bahwa sebelum membuat dokumen kurikulum, ada dimensi ide yang harus kita tuangkan. Nah, agar itu tidak menjadi ide yang mengawang di cloud, maka dituangkan dalam naskah akademik, di mana di situ ada core value yayasan. Core value ini adalah core value yayasan YPK Don Bosco. Kemudian setiap sekolah, seperti tadi disampaikan Mas Hendy, perbedaan antara core value dengan keutamaan, dan pada prinsipnya kita semua akan berpegang pada core value yayasan. Nalar, agama, kebaikan hati yang bermuara pada keselamatan jiwa-jiwa. Maka di setiap unit sekolah, kita sepakati munculnya di situ adalah keutamaan. Sehingga keutamaan inilah yang semua bermuara pada core value sekolah. Dan tuangkanlah ini dalam naskah akademik. Tinggal selangkah lagi untuk menuangkan naskah akademik. Tetapi satu langkah itu panjang langkahnya. Tapi saya yakin pasti bisa, saya yakin itu. Nah, kemudian dari naskah akademik ini, inilah sebagai batu pijakan untuk mendesain kurikulum, mengembangkan kurikulum. Yang akan kita tuju adalah kurikulum unggul. Kurikulum unggul kita, kurikulum yang berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Berbasis budaya dan core value, nilai-nilai spiritualitas. Kenapa tadi Mas Hendy mengatakan bahwa andalimannya kok enggak dapet ya? Ini tidak muncul. Mungkin sudah ada ya. Waktu pertemuan kemarin itu pada muncul ya. Pada pertemuan yang FGD lalu itu bermunculan bagaimana budaya ini akan ditanamkan dan sebagainya. Tapi saat sekarang di sini tidak muncul. Semoga
berpikir bahwa karena kemarin sudah dimunculkan, sekarang nggak dimunculkan. Harapannya sih tetap harus ada ya. Maka kemarin saya sampaikan bahwa di sini ada core value, ini kemudian ada Santo Santa Pelindung, kemudian ada core value sekolah, kemudian di sini ada budaya, yang akhirnya dari kesemuanya ini diturunkan keutamaan, dan keutamaan ini yang akan kita buat kompetensi dasarnya. Kerangka pikirnya seperti itu ya. Saya kembali lagi ke berbasis budaya dan core value. Kenapa? Ini nanti saya akan coba share screen. Undang-undang kita mengatakan seperti itu. Nah, setelah kurikulum unggul yang mau kita buat, itu yang mau kita buat itu akhirnya terbuat. Setelah itu baru kita gabungkan dengan entah itu K13 atau kurikulum merdeka. Lebih baik saat sekarang kita mencoba untuk fokus ke ini, kurikulum merdeka. Nanti mau tidak mau sebentar lagi ini 2023, 2024 seluruh sekolah akan melaksanakan ini. Baru kemudian kita membuat kurikulum tingkat satuan pendidikan berbasis budaya dan core value. Disitulah baru muncul di dokumen itu strukturnya adalah landasan kurikulumnya apa, di mana landasan kurikulum ini ada landasan filosofis, kemudian landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan iptek, kemudian landasan spiritual. Ini didapat dari mana? Dari ini, naskah akademik yang sudah kita buat ini. Masuk ke sini. Tentunya ada penambahan atau pengurangan ya. Tetapi bahwa naskah akademik ini menjadi landasan di sini. Baru visi misi sekolah. Visi misi diambil dari mana? Ya dari ini. Dari seluruh landasan ini untuk merumuskan, saya lebih senang ke misi sih. Ini ada pro kontra tapi silakan. Visi, misi, visi dulu, baru kemudian misi, nggak apa-apa bagi saya. Kalau saya misi, kemudian tujuan, gitu. Tidak masalah. Ini. Terus kemudian, tadi saya melihat ada banyak program yang, kegiatan yang disampaikan. Sekolahanku sudah begini. Jujur, kalau kantin kejujuran sulit, sekarang perpustakaan kejujuran dan sebagainya, itu satu terobosan yang baik. Itu kegiatan-kegiatan. Kegiatannya sudah dilakukan. Tetapi tahukah bahwa seluruh kegiatan itu harus bermuara pada standar kompetensi lulusan? Kita lupa ada standar kompetensi lulusan, nanti juga akan saya bagikan. Nah, baru kemudian kita merumuskan apa yang akan diajarkan. Pada pertemuan yang diklat atau yang kemarin sudah pernah
saya sampaikan bagaimana keutamaan menjadi KD. Nah, apa yang akan diajarkan? Tentang core value, nilai-nilai untuk membentuk karakter anak, karakter guru, dan seluruh ekosistem sekolah. Core value, terus budaya. Nah, core value dan budaya ini yang akan senyap kita masukkan senyap. Senyap kita masukkan ke dalam seluruh mata pelajaran, seluruh mata pelajaran. Nah, bagaimana strateginya? Ini nanti dokumen KTSP yang kita akan susun, kira-kira kerangka pikirnya seperti ini ya Bapak Ibu Suster semuanya. Landasan kurikulum, ini visi misi silakan, visi misi silakan. Landasan yuridis enggak usah. Terus apa yang akan diajarkan, ini yang di core value dan budaya. Kalau untuk mata pelajaran secara keseluruhan tidak usah dimasukkan di KTSP yang kita susun ini. Bagaimana strateginya? Itu kemarin kita sudah merumuskan dengan pembelajaran pengajaran kehidupan dengan proyek, di mana proyek ini semuanya akan berbasis critical thinking, ditambah lagi, ada tambahan lagi ini, computational thinking. Jadi ada dua, critical thinking dan computational thinking, yang nantinya semua ini akan menjadikan atau terjadi perubahan di sekolah. Nah, perubahan di sekolah yang menjadi baik inilah yang nantinya akan menjadi budaya sekolah. Jadi budaya sekolah itu terbentuk nantinya dari awal di ini. Ide dari Bapak Ibu Suster semuanya masuk ke sana. Muternya ke sana. Kira-kira begitu kerangka pikirnya. Ini untuk semuanya, untuk semua sekolah. Semua sekolah kira-kira seperti itu kerangka pikirnya. Luar biasa semuanya. Sudah menyampaikan sampai di kegiatan-kegiatannya. Tetapi sekalian saja saya sampaikan biar bentar. Ya, tadi yang mana ini? Bentar. Pointer saya kok enggak jalan. Pointer saya enggak jalan.
Oh. Terus saatnya ganti yang baru deh, kode itu. Enggak. Ini loh, ini toh apa? Ujungnya saya pencet terus saya pakai nulis-nulis enggak keluar, ternyata harus saya pencet lagi. Ya, nanti ini kode untuk berganti. Nah, tadi yang disampaikan oleh semuanya adalah kegiatan yang ada di sekolah. Terminologi kegiatan di sini sebetulnya ada yang namanya program. POP itu program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini program. Kegiatannya ada diklat kasek, diklat instruktur, training of trainer, FGD 1 tahap 1, FGD 2, FGD 1 tahap 2, dan seterusnya. Itu kegiatannya. Nah, di dalam kegiatan ini ada sub kegiatan. Semuanya ini bersumber dari naskah akademik yang sudah dinyatakan dalam kurikulum unggul. Ya. Di mana kurikulum unggul ini juga ini harus memperhatikan standar kompetensi lulusan. Di Permendikbud nomor 20 tahun 2016, inilah standar kompetensi lulusan yang harus kita pegang untuk anak-anak kita. Baru kita bisa membuat ini program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan bersumber dari seluruhnya dari naskah akademik kurikulum unggul, di mana di sini ada, kalau Bapak Ibu, visi, misi, semuanya ke sini itu. Jadi core value budaya, kemudian mata pelajaran, inilah yang mendasari jadi semua itu seluruhnya adalah satu rangkaian. Tidak bisa kegiatan ini kegiatan suka-suka. Aku lagi pengen ini. Boleh kegiatan suka ini sebagai sebuah ide, tetapi kemudian ide itu dicari dalil kebenarannya dari naskah akademik, dari kurikulum. Mana ini? Dalil kebenaran kegiatan tersebut. Di kurikulum unggul itu kan ada core value, ada budaya, terus di situ ada kompetensi dasar dan sebagainya. Nah, ini kerangka pikir yang nanti akan kita bangun mengarah ke sana. Suster, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Demikian Pak Sinarmata, terima kasih banyak. Semoga memberi gambaran bagi teman-teman yang cara berpikirnya deduktif, kita bisa mengakomodir itu. Bagi yang cara berpikirnya induktif, kita juga bisa mengakomodir itu.
Tapi Romo Haryatmoko menganjurkan kita untuk berpikir abduktif. Abduktif itu apa tuh Mas Edi? Kocak-kocak, atas bawah kanan kiri oke. Ya, nah saya sudah membuktikan itu pada pelatihan Olimpiade saya. Awal saya ajak anak berpikir induktif, jebret gini, sudah sampai, kemudian saya melatihnya, saya lompat-lompat materinya. Saya lompat-lompat sehingga di otak anak itu bisa begini, 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 begini. Sehingga akan bisa mengkaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Gitu. Dan pada saat kita bisa berpikir acak seperti gerak drone gitu, mau diajak kemana saja bisa. Begitu Pak Simarmata, Suster, Bapak Ibu semuanya, terima kasih, semoga ini bermanfaat. Pak, saya boleh menjelaskan lagi nggak tadi gambarnya? Sedikit aja, 3 Silakan. menit, biar jelas ya. Ya. Semoga bisa, semoga sekarang bisa. Saya yakin ini bisa. Nah, bisa. Oke, bisa ya. Bisa. Tadi ini tidak usah saya jelaskan lagi, tidak usah diulangi. Ini core value dan keutamaan mengarah pada profil pelajar Pancasila. Kita tetap ada dalam koridor ini. Dan ini pokoknya, Pak, Bu, Suster, tadi yayasan sudah mengutarakan ada 3 nilai inti, yakni nalar, religius, dan cinta kasih atau loving kindness. Dalam masing-masing nilai tadi, nilai itu kan dibangun atas dasar perjumpaan. Pasti ada keutamaan-keutamaan berbasis spiritual maupun berbasis kebudayaan. Dan profil pelajar Pancasilanya. Yang ini keutamaan-keutamaan ini seperti yang dikatakan Pak Heri tempo lalu, inilah yang diajarkan. Diajarkan tapi nafasnya, nafas pengajarannya itu dari nilai-nilai inti. Jadi dalam nilai pasti ada keutamaan-keutamaan. Nilai keutamaan-keutamaan. Tadi saya menjelaskan tentang kalau teori konstruktivisme itu ya, ada scaffoldingnya. Nilai inti, nilai inti, lalu keutamaan, lalu praksis moral. Begitu saja, semakin jelasnya, Pak. Sekarang sudah tampak ya, sudah jelas ya, Pak. Kalau sekarang manggut-manggut, benar-benar tahu apa? Bingung. Masih mencoba memahami, Mas. Baik, apalagi yang disampaikan pakarnya kurikulum itu membuka, tapi sudah semakin ruwet di pikiran. Tapi sedikit mengalami pencerahan begitu. Baik, terima kasih, Mas. Ini kalau yang Pak Heri, begini, saya mau mencoba ini. Ini oret-oretan kami. Ketika berdiskusi itu kami sering orat-oretan ya, Pak. Orat-oretan dan menjadikan ini sebagai dasar. Jadikan coret-coretan ini sebagai landasan untuk kami berpikir, karena RPP itu kan juga ada yang bentuknya seperti mind map. Kami sering membuat mind map gini. Kalau mind map kami hilang, itu kami itu stresnya luar biasa. Karena itu sumber artefak, kami bilang artefak pemikiran. Nah, tadi yang disampaikan Pak Heri di dimensi ini, Pak. Kurikulum ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler, ada program-programnya. Tapi landasan, basicnya tetap di sini, idealisme kurikulum. Dan visi misi ada di tengah. Begitu, ini coret-coretan kami akan dijelaskan, kita perdalam di FGD yang kedua. Kita nikmati 10 detik. Di print screen kemudian di save. Oke, sudah aja. Nanti kita nggak punya bahan omongan untuk tampak ya? Nampak, Mas.
Oh ya, oke, siap. Stop share screen. Sudah 10 detik. Kira-kira seperti itu, Pak Simarmata, Suster, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Hendy, Mas Heri, Bro Derwarto. Kita lanjutkan ke sekolah yang berikut. Ada tadi yang tertinggal, mungkin sudah selesai panggangnya Pak John. Dipersilakan menggoreng sayapnya atau kakinya. SMP Budi Murni 1. Ya. Baik, terima kasih Pak Simarmata. Cek sound dulu Pak, bagaimana Pak? Oke, Pak jelas. Pak Simarmata? Cukup jelas. Iya, terima kasih. Kami mohon maaf karena beberapa kali terlempar dari virtual ini. Setelah kami hubungi Telkom, baru kembali bisa kami masuk ke Zoom ini. Seharusnya kami tadi sudah selesai. Terima kasih kembali kepada Pak Krismanus, diberikan kembali waktu ini kepada kami. Baik, tadi kami sudah sampaikan bahwa kita juga sudah membentuk tim. Tim yang pertama, tim untuk wawancara. Wawancara yang kami maksudkan adalah mewawancarai yang pertama mantan kepala sekolah. Ada 3 orang mantan kepala sekolah yang diwawancarai. Yang kedua adalah guru purna bakti. Baru yang berikutnya adalah alumni. Kemudian alumni yang anaknya ada aktif sekolah di SMP Budi Murni 1. Kemudian siswa atau peserta didik yang masih aktif. Itu yang kita sudah laksanakan dari tim wawancara. Baru kemudian satu tim lagi, yaitu tim dokumen yang memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan core value atau nilai-nilai ini. Dari hasil wawancara dengan beberapa kepala sekolah, bisa kami simpulkan bahwa hampir sama, tetapi ada beberapa sedikit perbedaan. Kami sampaikan sebagai kesimpulan ataupun ringkasan dari wawancara tersebut dari mantan kepala sekolah, dinyatakan bahwa guru perlu kejujuran, ya, perlu kejujuran dan perencanaan. Berarti pada saat itu juga dipastikan kejujuran itu sangat penting, sangat perlu, dan juga perencanaan para guru. Yang kedua, pada saat itu juga sekolah atau kepala sekolah mengajarkan bagaimana supaya orang tua tidak berbohong. Mungkin diartikan ini ada orang tua yang pada saat itu anaknya bersekolah di SMP Budi Murni 1 ini, ada yang tidak jujur. Mungkin itu tidak kejujuran tentang sekolah anaknya atau juga kepada siswa atau anaknya. Dan kemudian disampaikan oleh mantan kepala sekolah juga bahwa pemimpin perlu sangat semangat terus tanpa kendor, jujur, dan jangan banyak bicara. Mungkin ini adalah yang dimaksudkan adalah tipe daripada seorang kepala sekolah. Tentu saja ini saya pikir berbeda-beda. Kemudian disiplin dan bertanggung jawab. Ya, disiplin dan tanggung jawab. Kemudian guru itu adalah sebagai contoh. Guru itu adalah sebagai contoh di sekolah, juga di tengah masyarakat. Kemudian guru itu harus konsekuen dan bertanggung jawab.
dan harus ada kerjasama sesama guru. Demikian juga hasilnya setelah kami simpulkan wawancara dari guru Purnabakti dan juga alumni mengatakan hal-hal yang sama, bahwasanya apa yang kami sudah sampaikan tadi sangat perlu. Dengan demikian, kami mengambil suatu kesepakatan di dalam tim sekolah apa saja yang akan kami lakukan atau yang harus kita sempurnakan di sekolah SMP Budi Murni 1 ini. Tolong di-share, Pak. Kami mau share. Lewatkan langsung, Pak. Ya, Pak. Kami tolong di-share, Pak. Udah. Ya. Langsung, Pak. Yang di bawahnya, Pak. Ya. Bagaimana Bapak, Ibu, Bruder, bisa dilihat di layar? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Maka kami simpulkan yang menjadi pertama, nilai yang akan kita tanamkan adalah dalam hal kejujuran. Karena kami juga menganggap ini sangat-sangat penting diterapkan di sekolah, karena berdasarkan dari kejujuran, pendidikan kejujuran yang diberikan kepada anak-anak, ini akan terbawa nanti sampai dia kepada dewasa, atau sampai dia nanti sudah bekerja, atau sampai dia nanti menjadi pejabat. Kalau menurut hemat saya, bahwasanya hal ini juga termasuk salah satu untuk mengatasi apa yang sedang terjadi di negara kita. Jadi harus mampu bersikap jujur pertama pada diri sendiri. Yang kedua itu bersikap jujur dalam berkata. Baru tidak berkata bohong pada sesama. Mampu mengakui kesalahan jika melanggar tata tertib. Mampu mengakui kesalahan jika belum mengerjakan tugas dari gurunya. Siswa mampu bersikap jujur dalam berbuat. Siswa mampu mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa menyontek. Ya, siswa mengembalikan buku dan seterusnya. Siswa mengembalikan barang yang bukan miliknya. Dan inilah yang kami anggap menjadi salah satu hal yang penting juga diterapkan di sekolah. Disiplin ini juga sangat penting. Baik disiplin dalam tugas, maupun disiplin dalam waktu. Karena apa yang tadi kami gali, dari wawancara yang sebelumnya dengan kepala sekolah, dengan alumni, bahwa disiplin ini sangat-sangat diperlukan sekali juga pada saat ini. Ya, jadi kalau diterapkan ini langsung kepada anak-anak nantinya, dengan tepat waktu juga mengumpulkan tugasnya, juga dia hadir di sekolah sebelum berbunyi, memakai pakaian seragam sesuai dengan waktu hari yang ditentukan, siswa membawa buku pelajaran sesuai dengan roster, siswa melaksanakan tugas piket sesuai dengan yang ditentukan. Nah, dengan ini nantinya disiplin ini pasti mempunyai imbas sampai ke rumahnya atau di tengah-tengah keluarganya. Itu yang diharapkan. Baru kerjasama, ya. Kerjasama ini juga tidak kalah penting, ya. Kerjasama yang dimasukkan di sini adalah kerjasama antara guru dengan siswa, sesama guru dan siswa dengan siswa. Karena tanpa adanya kerjasama yang solid di dalam sebuah tim, saya yakin tidak akan bisa berjalan dengan baik apa yang akan kita capai, apa yang akan kita targetkan. Jadi adanya tugas kelompok misalnya, maka peserta didik itu bekerja sama, selesaikan tugas dan dengan baik. Nah,
Ya, kalau tanggung jawab ini juga sangat penting diajarkan atau dilatih ya di sekolah supaya anak-anak peserta didik yang duduk di bangku SMP itu mengetahui, mengerti, dan melakukan apa tanggung jawabnya. Dan ini juga mempunyai imbas nanti sampai ke keluarga pendidik. Yang berikutnya adalah menghargai atau menghormati ya. Jadi menghargai atau menghormati ini dengan cara misalnya memberikan salam kepada guru saat masuk sekolah ya, ataupun setelah pulang sekolah, dan memberikan salam kepada pegawai dan teman saat bertemu, memberikan hormat kepada guru saat pulang sekolah, kemudian menghargai atau menghormati pendapat sesama ya, supaya tidak terjadinya suatu konflik yang saya maksud ya, mendengarkan guru dengan hormat saat memberikan nasihat kelas, saat memberi kesepakatan meskipun berbeda pendapat, dan menghormati pendapat adik atau kakak kelas, dan juga menghormati sesama ya, tidak mengejek ya, tidak mengejek ini juga sering terjadi menjadi suatu permasalahan. Tetapi dengan tidak mengejek ini juga maka terjadilah kerukunan di sekolah, kerukunan di dalam ruangan kelas, dan ini mungkin akan berimbas nanti ke rumah atau di dalam keluarga mereka. Ya. Jadi kami juga menghubungkan pendidikan karakter ini dengan apa yang dikatakan oleh Kemendikbud, dan nantinya ini akan kami sempurnakan ya, karena pada saat ini kami yakin ini belum begitu sempurna, maka kembali untuk yang selanjutnya. Mungkin Pak Simarta kami tidak banyak untuk mengatakan, tetapi akan kami selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo Pak. Baik, terima kasih Pak John dari SMP Budi Murni 1. Kita lanjutkan dengan SMP Santo Thomas 4. Ibu Resdina Simanjuntak. Ya. Di off dulu Pak. Coba. Apa? Share screen-nya. Share screen-nya out-kan dulu. Close dulu, stop dulu. Close. Stop screen. Ada pilihannya di situ, Pak. Oke. Baik, sudah selesai Pak John? Loh. Kemana ya? Langsung panggang lagi mungkin itu. Baik, kita lanjutkan SMP Santo Thomas 4. Baik, panggang terus. Silakan Ibu Resdina. Halo, Ibu Resdina.
kok berhenti Pak, ini gimana? Lanjut yang lain atau gimana? Sambil Bu Resdina menyiapkan, kita beralih dulu Pak, nanti Bu Resdina yang kedua setelah ini. Selanjutnya Pak Simarmata. Malaikat Tuhan. Oh ya. Ya, Suster. Ya. Siapa yang mulai? Itu. Boleh saya pimpin? Ya, silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, Supaya kami dapat menikmati janji Kristus. marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjutkan. Ibu Resdina sudah siap, Bu? Halo Ibu Resdina atau Pak Benyamin? Oke, sambil menunggu, karena waktu sudah semakin dekat. Baik Pak, Pak, monitor Pak, suara Pak, kedengaran Pak. Silakan Pak Benyamin. Oke, terima kasih. Cukup saya kira nanti satu orang, hanya Pak Benyamin atau Ibu Resdina. Iya, boleh Pak, boleh Pak. Nah, silakan Pak Benyamin. Yang saya hormati pengurus yayasan, Broder, Suster, dan kepala sekolah serta instruktur yang bergabung di Zoom ini. Nah, yang kami mau sampaikan setelah kami lakukan riset-riset, saya tampilkan share screen. Gak macet suaranya Pak Benyamin. Bagus kok, suaranya terdengar kok. S12 jelas Pak. Jelas kok. Ya, terus Pak Benyamin. Oke, baik. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan dalam penggalian core value di sekolah kami, yang pertama itu menentukan tim dan rapat pembentukan tim, sama halnya dengan sekolah lainnya. Contoh tadi Budi Murni 2, kami sudah melakukan penggalian mulai dari sejarah sekolah, nilai-nilai Santo Thomas, nilai-nilai Don Bosco, wawancara guru pegawai yang senior, wawancara guru pegawai yang sudah pensiun, dan kepala sekolah yang sudah pensiun, wawancara juga ke komite sekolah, dan wawancara alumni dari SMP Santo Thomas 4 lagi proses. Wawancara orang tua dan masyarakat juga lagi proses. Nah, untuk penentuan core value ini dari berbagai pilihan yang kami lakukan ini mungkin akan ditambahkan karena ini masih membutuhkan waktu. Ini saya tampilkan review pas ketika wawancara. Ini mantan kepala sekolah Santo Thomas 4. Dan hasil wawancara dari guru ataupun pegawai pensiunan ini kami dapatkan, kami tuliskan, dan akan kami
rangkai kembali nanti untuk mendapatkan core value yang utama. Karena masih ada dalam proses, maka dari core value yang kami ambil sebelumnya atau pertemuan sebelumnya ini sudah kami paparkan. Untuk itu, dalam pengambilan yang utama dan keutamaan sesuai dengan penjelasan hari ini dan proses wawancara alumni dan orang tua serta masyarakat untuk menentukan lebih akurat lagi untuk penentuan core value Santo Thomas 4. Jadi untuk saat ini inilah yang merupakan core value SMP Santo Thomas 4 yang sudah kami rapatkan bersama melalui langkah-langkah yang saya sampaikan tadi di atas. Terima kasih Pak Kasimarmata. Oke Pak, saya tambahkan lagi Pak Simarmata. Halo Pak Simarmata. Ditutup dulu share screen-nya Pak. Halo Pak Simarmata. Masuk Ibu, masuk udah. Ya. Udah? Masuk Bu Kristina. Baik. Menambah tadi apa yang sudah dikatakan oleh Pak Benyamin Sinurat, memang masih proses banyak yang akan kami lakukan. Dan memang di sopan santun itu kami berbincang dengan ibu yang sudah, karena kebetulan Bapak yang pernah mengajar di sekolah ini tidak ada lagi yang bisa kami jumpai, hanya Ibu. Nah, disinilah kami nanti mencoba di sopan santun. Di sopan santun itu ada yang pernah kita dengarkan mengenai dalihan natul. Halo? Kedengaran Pak? Iya. Tenggelam. Terus Bu. Pak Simarmata? Terus Bu Riz. Oh ya, baik. Nah, di sopan santun itu Pak, kami membuat kesimpulannya, walaupun masih ada proses, itu kami sangat tertarik dengan Somba Marhula-hula, Manat Mardongat Tubuh Elek Marboru, karena disinilah menghormati, Somba Marhula-hula itu menghormati kakak atau abang kelas, karena kalau di Kota Medan itu, kakak dan abang ya Pak ya, kalau perempuan itu kakak, kalau laki-laki itu abang. Jadi kakak dan abang, atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, manat mardongan tubuh itu berarti di situ menghargai sesama, katakanlah seusia dengan kita, dan elek marboru itu kami nanti mencoba untuk sayang kepada yang lebih muda dari kita. Jadi memang karena di sekolah kami ini juga setelah kami survei, kenyataannya hampir 80% di sini orang Batak Toba. Orang Batak Toba. Dan ada satu keunggulan dari anak-anak itu ketika pulang sekolah, karena sekarang sudah pembelajaran tatap muka terbatas, mau dia bertanya kepada kami Bapak Ibu guru, misalnya seperti saya, Ibu baru apa? Nah, setelah saya kasih tahu, baru lanjut lagi silsilannya. Nah, di sini saya rasa untuk anak didik sangat perlu. Jadi, kami menambahkan itu nantinya, belum kami putuskan di sopan santunnya. Terima kasih Pak, itu yang dapat saya tambahkan. Kembali Pak Simarmata. Baik, terima kasih Bu Rusdina. Berikutnya SMP Santo Thomas 1, Bapak Marulam Nenggolan. Dipersilakan Pak Marulam. Terima kasih Pak Simarmata. Oke, sebentar. Baik. Selamat siang, Bruder Mas Hendy dan Pak Heri. Kenapa orangnya?
dan para Bapak Ibu. Mic-nya Pak. Oke, baik. Ternyata tadi. Ya, kami akan melaporkan progres dari pencarian kami menemukan core value dari sekolah ini. Mungkin kami share screen biar bisa nanti nampak progres yang kami buat. Sebentar. Oke. Bruder, para narasumber, teman-teman Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman instruktur, serta para pengurus yayasan yang kami hormati. Kami dari SMP Santo Thomas I, baru melakukan langkah kecil dalam menemukan core value atau nilai-nilai inti dari sekolah ini. Yang pertama, kami sudah membentuk tim pengembangan kurikulum. Ada 24 orang, termasuk melibatkan komite sekolah serta ahli pendidikan atau seorang akademisi yang nanti akan menjadi filter bagi kami untuk menyusun nanti naskah akademik serta kurikulum baru nanti sesuai dengan harapan kita. Nah, kami sudah sekarang berada di bagian ini, Mas Hendy, yang ini kami ikuti coba ya untuk menemukan core value. Kami sudah berada di discovery ini. Discovery-nya itu masih sangat awal, masih sangat tipis gitu, sama literasi. Belum sampai kepada refleksi, apalagi reproduksi, belum. Nah, apa yang kami lakukan? Kami mencoba menggali nilai-nilai sekolah ini dari beberapa sumber berikut, yaitu spiritualitas pelindung, sejarah sekolah, alumni, mantan Kepsek, masyarakat sekitar, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, konsumen dalam hal ini orang tua, serta budaya atau zaman yang sesuai dengan nilai sekolah ini, dan juga yayasan. Nanti masih dimungkinkan tambah sumber ini sesuai dengan kebutuhan. Hasilnya apa? Sejauh ini, karena kami baru bergerak 2 hari, tim ini terbentuk hari Senin tanggal 8. Tanggal 9 kemarin kami mulai mencoba untuk menemukan sedikit apa yang bisa kami temukan. Belum terkumpul semuanya. Serpihan-serpihan dari nilai-nilai utama sesuai dengan dari sumber-sumber ini. Kami dari spiritualitas pelindung atau pelindung dari sekolah ini. Ya, kami berada di bawah YPK Don Bosco, yaitu Santo Yohanes Bosco. Modelnya kami buat studi pustaka. Jadi beberapa dari tim itu kami minta untuk membaca kembali naskah tentang Santo Yohanes Bosco dan Santo Thomas Aquinas. Nah, Santo Yohanes Bosco kebetulan kita sudah memilikinya, seperti tadi disampaikan oleh teman-teman juga, dan juga Sister Parmina sudah sampaikan tadi, ada 3 hal sebetulnya ya. Ini kami tambahkan ya, akal budi, cinta kasih, dan agama atau religius. Ya. Ratio, caritas, deus ya. Dan model pendidikan Bosconian itu asistensi pendampingan, companion untuk anak-anak. Pendampingan. Lalu dari Thomas Aquinas seperti kemarin juga dengan Mas Hendy, kita bicara tentang siapa itu Thomas Aquinas, bagaimana cara berpikirnya, dan semuanya. Kami menemukan ada beberapa hal. Thomas Aquinas sangat erat dengan kebenaran.
karena dia mencari kebenaran. Thomas Aquinas itu pencari kebenaran yang sejati. Bahkan dalam bukunya Summa itu kan percakapan antara dia dengan orang-orang yang menentang gitu. Pencari kebenaran. Lalu iman serta akal budi. Nah, model pendidikan Thomasian yang kami temukan ada dari seluruh hidupnya juga. Itu ada kompetensi, kasih, compassion, compassionate, dan komitmen. Nah, kami akan mencoba, ini masih rancangan ya, Bruder, Pak Airi, dan Mas Hendi, serta Bapak Ibu semua, ini masih sebatas rancangan. Kami mungkin akan mengawinkan antara Yohanes Bosco dan Thomas Aquinas. Dan sejauh ini masih sangat prematur sebetulnya ini, masih harus direfleksikan lagi, digali, direfleksikan bersama dengan tim. Pertemuan Bosconian, perkawinan Bosconian dan Thomasian melahirkan 4C, competence, compassionate, commitment, dan companion. Apakah ini nanti akan menjadi nilai inti dari sekolah ini? Kita belum tahu. Nanti tim akan memutuskan itu, karena dalam waktu dekat tim akan berjumpa menyelesaikan penemuan core value ini. Tentang sejarah sekolah. Dalam 2 hari ini, tim sudah melakukan studi historis, ya, mencari dokumen-dokumen, file-file sejak berdiri sekolah ini, juga bertemu dengan orang-orang yang kiranya mungkin masih tahu tentang sejarah sekolah ini. Ya, ada berkas di sekolah, file-file dokumen sudah dicoba diteliti oleh tim, ya, sampai ke yayasan, sampai ke keuskupan, komisi pendidikan keuskupan. Hasilnya tidak ditemukan data yang akurat dan lengkap. Nah, ini memang tantangan yang sangat berat untuk kami. Menemukan data akurat tentang sekolah, kapan didirikan pun tidak tahu. Sampai Uskup Emeritus Pius Datubara, beliau menjawab, kemungkinan, ini masih kemungkinan. Sekolah ini didirikan tahun 51. Padahal saya pernah membaca satu literatur kecil, itu mungkin didirikan tahun 49. Jadi ini masih ada kesimpang siuran Bapak Ibu. Yang akan kami lakukan nanti, karena dari informasi-informasi, baik dari tokoh-tokoh yang kami coba tanya, lalu orang-orang yang mungkin tahu tentang sejarah ini, kami akan mencari atau perlu mencari informasi dari Frater CMM. Ya, ini di Jalan Slamet Riyadi. Ini anjuran dari salah satu guru SMA, yang kebetulan Frater tersebut juga sempat menjadi kepala sekolah di sekolah itu. Lalu kami juga harus mencari info dari Suster SFD. Nah, ini sesuai usul dari Monsignor Pius Emeritus. Kemungkinan dulu sekolah ini diawali oleh Susteran SFD. Kemungkinan. Lalu mencari data historis dari sejarah Gereja Katolik Sumatera Utara. Dalam sejarah, Katolik masuk ke Sumatera Utara sekitar tahun 1911. Nah, nanti masih harus ada studi pustaka yang lebih akurat tentang ini. Tentang dari tokoh masyarakat, kami sudah mencoba mewawancarai beberapa, sejauh bisa kami lakukan dalam 2 hari. Dalam 2 hari ini. Yang pertama itu Uskup Pius Emeritus dan Bapak Raymond. Yang keduanya sudah berusia 80-an. Ya. Nah, sesuai dengan hasil wawancara kami, nilai-nilai yang menonjol dari sekolah ini ya, adalah moralitas. Dan itu dulu katanya yang membuat orang begitu gandrung, dan mungkin mudah-mudahan juga sekarang juga ya, begitu gandrung, begitu kagum, begitu ingin menyekolahkan anaknya di sini. Sampai Monsignor Pius mengatakan, ada banyak dulu pejabat di Kota Medan, bahkan perwira-perwira tentara menghadap Bapak Uskup supaya diberikan peluang kepada anaknya diterima di SMP Santo Tomas. Ya, diterima di SMP Santo. Jadi inilah yang ditonjolkan waktu itu, moralitas, objektivitas, intelektualitas, kedisiplinan, keterbukaan, dan spiritualitas. Mantan guru juga sudah kami wawancarai, dan mantan kepala sekolah, tapi belum semua. Ini masih 5 orang, masih ada beberapa orang lagi. Dari mereka yang kami temukan data atau informasi yang sangat menonjol dari SMP ini adalah kedisiplinan, terutama kedisiplinan para guru. Spiritualitas, rohani, dan kelembutan hati.
Dan yang tak kalah penting adalah prestasi. Nah, ini juga ditonjolkan. Kata mereka, SMP Santo Tomas I sangat berprestasi sehingga orang semua ingin sekolah ke sini. Ya, lulusannya diakui sampai banyak lulusan SMP Santo Tomas I yang diterima di sekolah lain, bahkan sampai ke luar negeri dengan beasiswa. Itu katanya. Oke, hanya sampai di situ. Ini tadi dari Pak Heri, saya comot-comot, jadi kalau ditampilkan langsung saya curi itu ya. Ya, sama Pak Hendi tadi ya. Sampai di situ hasil yang bisa kami sampaikan hari ini, karena dari konsumen, bentuk kuesioner kepada orang tua dan masyarakat belum ada hasilnya. Kami masih harus menguji pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang akan disampaikan supaya lebih valid dan mendapatkan hasil yang lebih bagus. Begitu, sementara Pak Simarmata, kita masih satu langkah kecil dalam pencarian core value ini, dan dalam beberapa hari ke depan, waktu ke depan sebelum hari Sabtu barangkali, kita akan mengadakan pertemuan dengan tim untuk lebih menemukan lagi apa yang menjadi nilai-nilai dasar dari sekolah ini. Terima kasih. Sampai di situ, saya kembalikan ke Pak Simarmata. Baik, demikian. Terima kasih Pak Marulam, Pak Mas Heri, Mas Hendi, dan Bro Darwarto. Kenapa kami mulai hari Senin bekerja sehubungan dengan perpindahan tugas pada minggu yang lalu. Jadi hari Kamisnya masih ada rapat di yayasan, kemudian hari Jumat dan Sabtu kami masih konsolidasi. Kami lanjutkan terakhir kepada SMP Santo Tomas III, Bapak Juru Pensiun Purba. Sudah adakah? Atau jika belum, kepada Bapak Tumpak Banjarnahor. Tadi ada saya lihat Bapak Tumpak Banjarnahor sama Pak Julpinsen. Halo Pak Julpinsen. Iya Pak, sebentar ya Pak. Ini Bapak aja. Udah di PowerPoint. Udah gue buka tadi PowerPoint. Sebentar ya Pak. Mungkin karena akun Bapak itu.